Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini pelajaran temanya masih berlanjut ya. Kita meneruskan yang tadi. Karena masih tidak bisa Zoom nih Ibu hari ini karena ada kegiatan di sekolah. Jadi anak-anak simak pembelajarannya aja ya, video pembelajarannya jangan di-skip. Ingat, jangan di-skip. Walaupun Ibu ngomongnya banyak, tapi di situ ada informasi-informasi penting yang harus anak-anak catat. Mungkin aja nanti kalau anak-anak skip kelewat. Terus nanti pas ulangan keluar atau PTS keluar, anak-anak nggak tahu seperti apa ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ASEAN. Masih tentang ASEAN ya. Anak-anak masih ingat nggak negara-negara ASEAN itu apa aja? Masih ingat ya? Insya Allah masih ingat. Ada 10 negara. Silakan anak-anak ingat dan sebutkan sendiri. Oke? Yuk. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ASEAN ini, ya, negara-negaranya, yuk kita berdoa dulu, ya. Dibiasakan berdoa walaupun mapelnya masih tema, tetapi kita akan berdoa lagi ya. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah anak-anak berdoa, rapikan buku beserta buku tulisnya, buku paket ya, dan juga alat-alat tulisnya. Kemudian buka halaman 134. Ya, sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, Ibu akan langsung membahas tentang fakta-fakta politik. Sebelumnya, kita membahas tentang fakta ekonominya atau keadaan ekonomi suatu negara. Anak-anak juga sudah mengerjakan tugas ya, tentang ekonomi negara, dan kebanyakan di situ adalah pertanian ya. Banyakan negara ekonominya penghasilannya berasal dari profesi pertanian. Sekarang kita akan membahas tentang politiknya. Kalau politik itu membahas tentang apa, Bu? Kalau politik membahas suatu keadaan negara, tentang pemerintahannya, struktur organisasi pemerintahannya. Kalau misalnya kayak OSIS atau misalnya kelas, struktur organisasinya apa? Berarti ketua kelasnya siapa, wakil ketua kelasnya siapa, terus bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, seperti itu ya. Dan apalagi negara itu harus memiliki hal-hal seperti itu, struktur-strukturnya ya. Kita akan membahas itu semuanya sekarang. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Anak-anak bisa baca di sini ya, sangat jelas ada kepala negaranya, ibu kota dan lain-lain. Jangan malas membaca. Di sini yang kita butuhkan adalah membaca, kemudian menghafalkan ya. Di sini tidak ada yang perlu Ibu jelaskan. Hanya beberapa saja yang Ibu jelaskan. Yang pertama sultan. Kepala negaranya beda-beda nih setiap negara. Kalau sultan itu namanya monarki. Negara Brunei itu berarti menganut monarki. Coba ditulis, monarki itu berarti hanya satu kepemimpinan saja. Sultan, ya, nggak ada tuh rakyat Brunei memilih siapa ya yang mau kita jadikan presiden, siapa ya yang mau kita jadikan pemimpin negara ini, nggak ada, ya. Karena Brunei itu monarki. Monarki itu berarti satu kepemimpinan. Ya, nah namanya sultan. Berarti di Brunei itu namanya sultan, gak ada presiden ya, kita sebutnya sultan. Nah, kemudian sultan itu apa, Bu? Sultan itu berarti kerajaan, masih menganut kerajaan di sana. Berarti kalau misalnya kerajaannya atau rajanya mati, besok harus lahir raja baru atau harus diangkat raja baru dari keturunan-keturunan darah kerajaan di sana ya. Seperti itu untuk mengangkat sultan-sultan di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Kamboja. Kamboja itu Perdana Menteri. Perdana Menteri hampir sama dengan sultan, masih menganut tentang kerajaan ya. Tidak ada pilih-pilih, rakyatnya juga tidak bisa memilih. Jadi masih menganut paham monarki. Oke, lanjut. Kita ke Malaysia. Malaysia juga sama kayak Brunei Darussalam ya, padahal tetanggaan ya sama kita, tetapi sangat berbeda jauh nih kepemimpinannya. Kalau Malaysia itu masih ada kerajaan-kerajaannya, sultan berarti pemimpinnya namanya. Nah, di sini juga ada profilnya, ada biodatanya. Anak-anak silakan dibaca ya. Kemudian Myanmar. Nah, kalau Myanmar ini baru presiden. Nanti ada masa periodenya. Kalau presiden itu berapa tahun dia menjabat sebagai presiden. Kemudian kalau masa jabatan habis dipilih oleh rakyat. Namanya kalau seperti itu adalah demokrasi. Ya, ingat. Yang tadi kalau satu kepemimpinan aja dan rakyat nggak bisa memilih namanya monarki.
Kalau presiden, rakyat bisa memilih dan ada masa periodenya. Itu disebut presiden, ya, pemimpinannya. Kemudian Laos juga sama presiden ya, sama seperti Myanmar. Anak-anak silakan baca di buku, kemudian digariskan bagian-bagian yang penting. Kemudian ada apa lagi? Indonesia. Indonesia sudah jelas presiden ya, kita harus tahu nih. Kalau nggak tahu, kebangetan. Oke? Kalau presiden itu jabatannya berapa tahun di Indonesia? Betul, 5 tahun menjabat. Kemudian bisa nggak orang yang sama menjabat lagi di tahun depan? Bisa. Seperti SBY, 2 tahun menjabat ya, 2 periode, maaf bukan 2 tahun. 2 periode, berarti satu periode 5 tahun. Periode kedua 5 tahun, jadi 10 tahun. Nah, berarti nanti saat masa Jokowi habis, ya nanti 5 tahun, kita akan memilih presiden baru. Entah itu Jokowi mencalonkan diri lagi atau akan ada penggantinya lagi. Kita nggak tahu ya. Jadi itu yang disebut negara demokrasi, yaitu memilih pemimpin berdasarkan masa periodenya habis. Kemudian Singapura juga sama. Dia menganut paham demokrasi, pemimpinnya presiden. Kemudian Filipina juga sama, presiden juga. Nah, Thailand, raja. Namanya raja, bukan sultan ya, tetapi masih sama. Dia monarki. Tidak bisa memilih rakyatnya. Jadi kalau misalnya raja satu sudah sakit atau misalnya sudah mati, sudah meninggal, maka raja dari keturunan-keturunan bangsawan, keturunan raja di sana yang akan menjabat menjadi raja baru pemimpin negara Thailand. Nah, untuk selanjutnya Vietnam, dia presiden, ya sama seperti kita. Oke, itu sudah cukup untuk fakta-fakta politik tentang negara ASEAN ya, masing-masing negara. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Anak-anak silakan buka buku halaman 175 ya. Di sini kita akan membahas tentang kerjasamanya apa aja sih? Ya, kita sudah mau hampir selesai nih pembahasannya tentang ASEAN. Yang pertama kita bahas tentang kondisi sosialnya, kondisi budayanya, kemudian ekonominya, politiknya, dan sekarang kerjasamanya. Nah, 10 negara di ASEAN itu bekerja sama. Yang pertama, namanya Defense Ministers Meeting. Apa sih itu Bu namanya? Kita singkat aja ya, jadi ADMM. Anak-anak ingat itu aja. Silakan sambil Ibu berbicara sambil digariskan ya. Nah, yang paling penting bagian ini adalah bentuk kerjasama di bidang politik. Ya, ini di bidang politik. Kemudian, apa sih bentuk kerjasamanya? Mau ngapain? Nah, di sini dijelaskan tentang bidang pertahanan dan keamanan negara. Jadi, misalnya Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam Defense Minister Meeting ini atau ADMM. Nah, tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara agar tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan ya, hal-hal yang bikin kita nggak aman. Kemudian yang kedua kerjasamanya apa? Pengiriman duta dan konsulat. Duta itu seperti pengiriman perwakilan ya. Kita ngirim perwakilan dari negara Indonesia ke negara lain. Contoh ke negara Kamboja atau ke negara Brunei ya. Orang Indonesia kita kirim tuh duta ke sana atau konsulatnya ke sana untuk apa? Untuk yang pertama mempererat kekeluargaan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya duta itu seperti itu. Tapi kalau konsulat itu seperti pengurusan berkas-berkas, dokumen-dokumen, kayak mau ngurus KTP, mau ngurus surat-surat perizinan dan lain-lain ya. Cuman ini cangkupannya lebih luas lagi karena kan kerjasamanya antar negara ya. Atau kalau misalnya anak-anak pernah dengar Kedubes ya, Kedutaan Besar Indonesia itu termasuk kerjasama antar negara seperti ini pengiriman duta dan konsulat salah satu contohnya ya. Nah yang ketiga perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah kalau anak-anak baca di sini sudah ketahuan apa maksudnya kerjasama ini. Maksudnya adalah kalau misalnya ada tersangka atau orang yang melakukan kejahatan terus kabur ke negara lain. Contoh ada orang Malaysia melakukan kejahatan
tapi kaburnya ke sini, ke Indonesia. Nah, karena kita sudah melakukan kerjasama ini, ekstradisi, maka kita bisa mencari si tersangka dari Malaysia itu agar dikembalikan ke negara asalnya dan dihakimi dan diadili di negara asalnya. Nah, yang selanjutnya ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Anak-anak tahu nuklir ya? Gas yang berbahaya atau senyawa dan hal-hal semacam itu ya, berbahaya seperti bom, senjata-senjata seperti itu. Nah, jadi karena kita memiliki perjanjian ini antar negara ASEAN, kita memiliki perjanjian kawasan bebas nuklir agar setiap anggota negara ASEAN itu tidak melakukan perancangan-perancangan yang lain-lain tentang kawasan nuklir ini, tentang bom nuklir ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Jadi kalau perjanjian itu berarti ada hitam di atas putih, alias ada kertasnya ya, kemudian di atas materai, tanda tangan, dan lain-lain untuk sesama perwakilan negara. Membahas tentang apa kawasan damai, seperti perbatasan ya. Kalau misalnya Indonesia tuh batasnya dari sini sampai sini ya. Kalau misalnya negara lain atau kamu menyentuh negara ini, berarti nggak boleh hukumnya karena ini sudah masuk wilayah Indonesia. Itu gunanya perjanjian kawasan damai ya. Kemudian selesai ya, sampai 5 aja perjanjian dan juga kerjasama dari negara-negara ASEAN dari 1 sampai 10 negara tersebut ya. Anak-anak sudah ingat pasti negara-negaranya apa aja. Oke, selanjutnya anak-anak kalau sudah paham langsung dikerjakan tugas ini. Tetapi kalau belum paham silahkan bertanya, nggak boleh diem aja kalau misalnya nggak paham. Nanti pas ibu kasih tugas langsung bertanya bla 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 ya. Jadi saat ibu membuka sesi forum, misalnya forum diskusi di WhatsApp, ibu suruh anak-anak silakan bertanya apa yang ingin kamu tanyakan ya setelah melihat video pembelajaran ini. Apakah masih ada yang nggak paham atau anak-anak masih penasaran nih tentang ASEAN? Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan anak-anak bertanya dari awal, dari keadaan sosial sampai kerjasama ASEAN sekarang ini ya. Boleh ditanyakan. Yang masih dibingungkan tuh apa sih? Ya, oke. Nanti kita akan buka forum itu. Yang terakhir, ibu akan mengumumkan tugas. Anak-anak silakan buat tugas membuat biodata negara ASEAN. Ini tugasnya di buku tulis ya, sudah pasti di buku tulis. Jadi anak-anak tulis judulnya, biodata negara ASEAN, judulnya gitu di buku ya. Kemudian nomor 1, apa negara ASEAN yang pertama? Boleh berurutan, boleh acak, terserah. Kalian mau Indonesia dulu boleh, mau Vietnam dulu boleh, terserah ya. Contohnya Indonesia dulu ya. Nomor 1, Indonesia. Formatnya seperti ini nak. Nomor 1 A. Nomor 1 nama negara ya. Berarti anak-anak habis judul langsung tulis A. Huruf A dulu, A. Indonesia, seperti itu ya. Terus nomor 1 nama negara, tulis lagi Indonesia. Kemudian nomor 2 kepala negaranya apa? Ada di sini di buku. Anak-anak tinggal salin aja. Kepala negaranya apa? Presiden. Ibu kotanya Indonesia apa? Jakarta. Kemudian bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Kemudian mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan itu berarti hari ulang tahunnya Indonesia ya. Kapan? 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya apa? Indonesia Raya. Terus yang B, Filipina. Nomor 1 nama negara, tulis lagi Filipina. Nomor 2 kepala negaranya Filipina apa? Silakan lihat di buku ini, tinggal disalin. Bu, di buku ini nggak ada hari kemerdekaannya. Bu, nggak ada mata uangnya. Anak-anak cari di internet ya. Cari di Google. Google itu gratis. Anak-anak langsung cari aja di sana ya. Tapi jangan cari semua, yang nggak ada aja yang dicari. Nah, kalau udah tuh anak-anak tulis sampai 10 negara udah selesai, baru dikumpulkan nanti saat school visit hari Jumat ibu langsung nilai. Jadi anak-anak tinggal japri aja ke ibu, Bu, saya sudah mengerjakan tugas ASEAN-nya, tugas biodata. Nah, habis itu baru ibu balas, oke, terima kasih. Gitu, nggak usah difoto ya. Ingat, nggak usah difoto.
anak-anak ibu nilai langsung saat school visit nanti. Itu aja tugas dari ibu untuk ASEAN hari ini. Ya, sampai bertemu nanti hari Jumat di school visit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.